Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Jumpa kita dengan pembelajaran IPA. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya kita berada di bawah lindungannya dan selalu diberi limpahkan rahmat dan karunia dan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ananda, dalam situasi COVID ini, marilah sama-sama kita menjaga kebersihan dan selalu menjaga kesehatan. Baiklah, kita mulai pembelajaran IPA kita pada hari ini dengan judul pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan seluruh bentuk yang tersusun dengan sederhana dan dapat meringankan atau mempermudah pekerjaan manusia. Sehingga pesawat sederhana bisa memberikan manfaat yang banyak seperti dapat mengubah bentuk energi, mengurangi gaya, memperbesar kecepatan, dan mengubah arah. Jenis-jenis pesawat sederhana. 1. Katrol. Katrol adalah roda ataupun cakram pejal yang berputar pada porosnya, di mana katrol ini sangat banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Katrol ini merupakan sebuah roda yang berputar pada porosnya, yang memiliki dua tali, yang satu ujung menarik beban dan satu ujungnya lagi untuk menarik beban yang akan kita gunakan atau yang kita tarik. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menimba air yang kita ambil pada sumur yang sangat dalam sekali. Nah, bagaimana cara kita untuk mempermudahnya supaya air tadi mudah dapat kita ambil ke atas? Salah satunya kita memanfaatkan katrol. Katrol terdiri atas 3 macam. A. Katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang terdiri dari satu buah katrol, sehingga beban dapat ditarik dengan menggunakan gaya yang juga memberikan keuntungannya satu. Yang kedua, katrol bergerak. Katrol bergerak di mana memiliki titik tumpu, gaya, dan beban yang memiliki keuntungan mekanisnya 2. Sedangkan katrol majemuk merupakan katrol yang terdiri dari beberapa buah katrol, sehingga keuntungan mekanik yang kita peroleh dari katrol majemuk tergantung kepada beberapa buah katrol yang digunakan. Kalau katrol yang digunakan 2, maka keuntungan mekanisnya 2. Kalau katrol yang digunakan 3, berarti keuntungan mekanisnya 3. Maka untuk menghitung berapa keuntungan yang akan kita peroleh dari masing-masing katrol, dapat juga kita hitung dengan menggunakan rumus. Untuk katrol tetap, keuntungan mekanisnya FB per FK sama dengan LK per LB sama dengan 1. Untuk katrol bergerak, keuntungan mekanisnya sama dengan FB per FK, LK per LB sama dengan 2. Untuk katrol majemuk, KM sama dengan FB per FK sama dengan LK per LB sama dengan N. Contoh soal. Seorang pekerja bangunan hendak menaikkan balok kayu seperti pada gambar berikut. Jika berat balok kayu tersebut 100 Newton, tentukan gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat balok kayu beserta keuntungan mekanisnya. Penyelesaian. Berat balok itu dilambangkan dengan W, sehingga W sama dengan 100 Newton. Sebelum Ananda menjawab, perhatikan katrol yang digunakan.
Seperti yang ada pada gambar di samping, katrol yang digunakan adalah katrol tetap. Nah, karena katrolnya katrol tetap, maka untuk menghitung gaya kuasa dan keuntungannya, dapat kita gunakan rumus F sama dengan W sama dengan 100 Newton, maka Km sama dengan W per F. 100 per 100 sama dengan 1. Jadi gaya kuasa yang dibutuhkan untuk menarik adonan semen adalah 100 Newton dengan keuntungan mekanis sama dengan 1. Yang kedua, roda berporos. Roda berporos adalah roda dan berporos. Merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama. Dalam kehidupan sehari-hari kita seperti yang terdapat pada sepeda. Di mana pada sepeda itu prinsip kerjanya sama dengan roda dan poros. Fungsi roda dan poros adalah untuk memungkinkan manusia bergerak lebih cepat. Contoh lain, roda berporos seperti pada motor, mobil, kursi roda, dan sepatu roda. Keuntungan mekanis yang diperoleh dari roda dan poros dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. Km sama dengan jari-jari roda per jari-jari poros. Jari-jari roda sama dengan jumlah gigi pada roda, sedangkan jari-jari poros sama dengan jumlah gigi pada poros. Perhatikan contoh soal berikut. Roda bergigi 18 buah menggerakkan roda lain yang jumlah giginya 54 buah. Jika kecepatan rotasinya 6 putaran per sekon, berapakah kecepatan rotasi roda gigi yang kedua? Kemudian berapa keuntungan mekaniknya? Penyelesaian. Diketahui G1 sama dengan 18, G2 sama dengan 54, omega 1 sama dengan 6 putaran per sekon, omega 2 sama dengan omega 1 kali G2 per G1 sama dengan 6 kali 18 per 54 sama dengan 2 putaran per sekon. Keuntungan mekanis sama dengan G2 per G1 sama dengan 54 per 18 sama dengan 3. Jadi kecepatan putaran roda yang kedua adalah 2 putaran per sekon. Dan keuntungan mekanik roda bergigi tersebut adalah 3. Yang ketiga, bidang miring. Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Perhatikan gambar. Ini merupakan gambar pada bidang miring, di mana suatu lintasannya akan terlihat sama kita. Yang seperti garis berputus-putus itu adalah S sama dengan panjang bidang miring dengan satuannya meter. Sedangkan dari titik tengah tersebut yang berwarna ungu, ke atasnya itu F sama dengan gaya yang diberikan dengan satuannya Newton. Sedangkan yang ke bawah panahnya itu W sama dengan berat benda atau Newton. Rumus yang berlaku pada bidang miring. F sama dengan W kali H per S. Apa itu F? F sama dengan gaya yang diberikan, satuannya Newton. W sama dengan berat benda, satuannya Newton. S panjang bidang miring, satuannya meter. H tinggi bidang miring, satuannya meter. Rumus keuntungan mekanis bidang miring, Km sama dengan S per H sama dengan W per F. F gaya yang diberikan, satuannya Newton. W berat benda, satuannya Newton. S panjang bidang miring, satuannya meter. H tinggi bidang miring, satuannya meter. Perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan gambar di bawah ini. Untuk bidang miring, sebelum Anda menjawab soalnya, tolong betul-betul amati gambar. Mana S, H, dan F-nya, dan di mana letak posisi benda.
Tolong betul-betul Ananda amati dulu gambarnya. Kemudian baru cermati soalnya. Seseorang mendorong benda seperti pada gambar di atas. Jika benda tersebut masanya 20 kg dan percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat, berapa keuntungan mekanis bidang miring tersebut? Berapa gaya yang diperlukan untuk mendorong benda tersebut? Diketahui. S 15 meter, H 2,25 meter, M 20 kg, G 10 meter per sekon kuadrat. Keuntungan mekanis sama dengan S per H sama dengan 15 per 2,25 meter sama dengan 20 per 3. W per F sama dengan S per H. W M kali G per F sama dengan S per H. 20 kali 10 per F sama dengan 15 per 2,25. 200 per F sama dengan 20 per 2. Maka F 200 kali 20 per 3 sama dengan 30 Newton. Jadi, keuntungan mekanis dan gaya yang diperlukan dari benda tersebut adalah keuntungan mekanisnya 20 per 3 dan F-nya 30 Newton. Pesawat sederhana yang keempat, tuas dan pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu yang memiliki titik tumpu di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Pada tuas terdapat beberapa istilah penting yang bisa kamu ketahui. Di antaranya, 1. Titik tumpu, yaitu titik tempat alat bertumpu. 2. Titik beban, titik dari tempat beban berada. 3. Titik kuasa, yaitu titik tempat gaya atau kuasa yang diberikan. 4. Lengan beban, jarak antara titik tumpu dengan titik beban. 5. Lengan kuasa, yaitu jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. 6. Beban berat benda. 7. Kuasa. Rumus tuas dan pengungkit. Untuk pengungkit berlaku rumus W kali LB sama dengan F kali LK. W berat beban satuannya Newton, dan W ini kita ingat pembelajaran kita sebelumnya juga dapat kita hitung dengan menggunakan rumus M kali G. LB panjang lengan beban satuannya meter, F kuasa gaya yang diberikan satuannya Newton, LK sama dengan lengan kuasa satuannya meter. Rumus keuntungan mekanis pada tuas dan pengungkit. Km sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Contoh soal. Sebuah lampion memiliki massa 0,5 kg. Digantung dengan menggunakan kayu dengan panjang 1 meter dan masanya diabaikan seperti gambar di bawah ini. Hitunglah gaya angkat F minimal agar lampion tidak jatuh jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat. Penyelesaian diketahui M 0,5 kg, G 10 meter per sekon kuadrat, LB panjang lengan beban 1 meter, LK panjang lengan kuasa 0,8 cm. W kali LB sama dengan F kali LK. M kali G kali LB sama dengan F kali LK. 0,5 kali 10 kali 1 sama dengan F kali 0,8. Maka F sama dengan 5 per 0,8 sama dengan 6,25 Newton. Jadi gaya angkat F minimal yang harus dikeluarkan agar lampion tidak jatuh adalah 6,25 Newton.
Jenis-jenis tuas dan pengungkit berdasarkan letak titik tumpu. 1. Tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama, letak titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Perhatikan pada gambar. Titik kuasa, beban, titik tumpu. Titik kuasa panahnya berwarna hitam. Titik beban yang berwarna merah. Sedangkan titik tumpu warnanya kuning. Nah, jadi tuas jenis pertama, titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jadi yang perlu Anda perhatikan di sini, pada tuas jenis pertama titik tumpunya berada di antara titik kuasa dan titik beban. Apa contohnya alat yang termasuk ke dalam tuas jenis pertama? Gunting kuku, gunting, pemotong rumput, tang, linggis, dan jungkat-jungkit. Perhatikan juga permainan jungkat-jungkit di samping. Ada 2 orang yang lagi bermain jungkat-jungkit. Yang di tengah titik tumpu, sedangkan yang 2 orang itu beban dan kuasa. Karena ada 2 beban dan ada titik tumpu, sehingga terjadilah permainan jungkat-jungkit karena perbedaan massa kedua orang tersebut. Jenis tuas yang kedua yaitu letak titik beban yang berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Artinya titik tumpunya di depan, titik bebannya di tengah, sedangkan di sebelah kanan adalah titik kuasa. Di sebelah kiri titik tumpu, di tengah titik beban, dan di sebelah kanan titik kuasa. Perhatikan. Adapun contoh-contoh alat yang merupakan tuas jenis kedua yang sering kita temui dalam kehidupan kita, seperti alat pembuka tutup botol, alat pemotong kertas, alat pemecah kemiri, dan gerobak beroda 1. Perhatikan gunting yang lagi ada di layar kita. Nah, bagian depan tempat yang kita gunakan menggunting itu, perhatikan. Nah, mana yang beban, mana yang titik tumpu, dan mana yang titik kuasa. Semoga kamu bisa memahaminya. Tuas jenis 3. Untuk tuas jenis 3 ini, titik kuasa berada di tengah. Titik tumpu sebelah kiri, titik beban di bagian sebelah kanan. Perhatikan. Tumpunya di kiri, kuasanya di tengah, atau bebannya di kanan. Atau boleh juga Anda bilang tumpunya di depan, kuasanya di tengah, bebannya di belakang. Contoh alat yang termasuk golongan tuas jenis ketiga seperti sekop, stapler, penjepit roti, dan pinset. Penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Pengungkit, jungkat-jungkit, pemotong kuku, pembuka tutup botol, pinset, sapu, gerobak, gunting, dan cangkul. Bidang miring, jalan di pegunungan, pisau, paku, sekrop, tangga, pahat, gergaji, katrol. Sedangkan roda berporos, roda, jam, kran, air, kemudi mobil. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Bagi Ananda yang masih belum memahami, silakan mutar kembali, amati kembali PowerPoint-nya, amati juga contoh-contoh soalnya, sehingga
apa yang menjadi tujuan kita di dalam pembelajaran pesawat sederhana dapat kita capai, dan Ananda dapat menjawab semua pembahasan soal yang terdapat pada pesawat sederhana. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.